Oke. Jangan lupa ya, biasa ya, bagian penanggung jawab itu direkam, di screenshot ya, itu ya supaya ada dokumentasinya. Ternyata nanti di share di grup ya. Saya juga harus melampirkan laporannya Bapak dan Ibu bahwa kita melakukan luring daring gitu ya, sinkron seperti. Nah, di pertemuan pertama ini Bapak dan Ibu, saya kemarin menyampaikan beberapa poin ke pesan khususnya karena ini pertama, jadi kita tidak terlalu banyak belum membahas materi dulu ya, belum memberikan modul ajar dan sistem pembelajarannya sama seperti yang minggu lalu dalam artian kalau kita melakukan Zoom itu artinya kita tidak ada penugasan gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, karena ini juga bagian dari penugasan. Bapak Ibu kan harus menyita waktu ini ya. Kalau yang tadinya ada jadwal mengajar harus meng-cancel gitu ya, dalam artian untuk mengikuti perkuliahan ini. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada mahasiswa baru? Nggak ada ya? Atau ini mahasiswa baru semua ya? Baru satu semester? Itu satu semester. Ya, sekarang baru mau masuk semester kedua. Ya. Masih semangat, Bapak dan Ibu? Alhamdulillah Pak, masih. Kuliahnya baru juga mau semester 2, masa udah nggak semangat? Ya. Semangat. Oke, harus tetap semangat Bapak dan Ibu. Ingat, Ya. mimpi kita itu adalah ingin selesai ya. Bapak dan Ibu kan dapat kuliah gratis, dapat uang sakunya juga ya. Tinggi tapi. Oh iya, iya. Tinggi tapi. Ini kalau Zoom Bapak dan Ibu ya. Nah ini biasa nih yang kecil-kecil begini harus ikut. Tidak apa-apa ya. Ini baik Bapak dan Ibu. Untuk teknis untuk di pertemuan pertama ini kita hanya membahas kontrak kuliah aja. Lagian saya juga tidak apa istilahnya tidak bisa lama-lama ini untuk Zoom meetingnya hari ini. Berhubung ada kegiatan rapat dosen yang disampaikan oleh seperti Pak Isan kemarin. Jadi kita sebagai prolog aja di awal. Saya kira untuk pembelajaran bahasa Arab sama ya seperti di semester kemarin. Karena ini mahasiswa lama. Jadi untuk mengenal lebih jauhnya, lebih dekatnya, kita ngobrol-ngobrol saja. Gimana? Masih mahasiswa ya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk pembelajaran sama aja ya seperti biasanya. Jadi bahasa Arab itu ada 5 kompetensi ya, kompetensi mendengar, kemampuan membaca atau maharatul istima, maharatul kalam, maharatul qiraah, maharatul kitabah, dan poin gitu ya. Atau misalnya apa isi itu tentang kaidah at-tarkib. Baik, untuk sistem pembelajarannya sama Bapak Ibu. Jadi nanti akan saya oh ya, untuk pertama ini soalnya saya ada di laptop ini kontrak belajarnya, jadi nanti bisa saya share menyusul ya di grup ya untuk singkatnya. Kita paparkan saja untuk singkatnya adalah untuk ada sedikit perubahan di semester yang lalu, Bapak dan Ibu. Jadi penyampaian materi seperti biasa, kalau kalau pakai LMS itu pakai modul ya, nanti kita share setiap pertemuan modulnya. Kemudian, nah cuman ada yang berbeda itu terkait dengan absensi Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk absensi biasanya saya mengambil dari tugas. Kalau di semester kemarin itu tugas absensi saya hadirkan semua. Ya, karena pasti mengerjakan tugas lah gitu ya Bapak dan Ibu. Ya.
Nah, ada yang berbeda hari ini tuh. Oh ya, pertama kita jam kuliahnya jam berapa? Aslinya jam 8 ya? Iya, Sesuai jadwal? Ada perubahan? sesuai jadwal itu jam 8, Pak. Jam Jam 8 8. sampai jam Kalau di semester 9 kemarin kan 40. setengah 8 ya? Iya. Ya. Kalau kalau teknis Zoom atau sinkronus kita bisa atur aja ya waktunya. Dalam artian bisa fleksibel, yang penting kesepakatan semua. Nah, paling minimalnya mungkin mengikuti jadwal. Kalau di luar itu berarti kita ada kesepakatan. Nah, untuk Anak terus yang terus suwe terus prim awe tak suwek wis ana. So Harap dulu Tolong dikondisikan. ya, boleh di mute dulu ya. Oke. Jadi untuk kuliahnya kita tetap di hari Jumat, gitu ya. Untuk total pertemuan kita ada 16. 16 itu berikut dengan UAS dan UTS. Berarti pertemuan ke-8 itu adalah UTS dan pertemuan ke-16 kita UAS. Gitu ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan gitu ya. Seperti tahun kemarin kan ada perubahan. Kalau sekarang nggak ada perubahan. Nah, di satu semester ini kita seperti instruksi dari Pak Kaprodi bahwa kita maksimal ada kegiatan sinkronus sebanyak 4 kali. Ya, berarti sisanya adalah asinkronus. Berarti semua by LSM gitu ya, by portal akademik gitu ya. Sekarang kalau yang tatap muka itu dibatasi hanya 4 kali maksimal. Berarti minimalnya 2 kali mungkin ya. Tapi kalau dari kampus sih minimal 4. Minimal 4 ya. Minimal dan maksimal 4 gitulah. Tapi kalau saya minimal 2, 3 lah minimal ya. Kalau di semester kemarin berapa ya kita sinkronus, Bapak dan Ibu? sama yang kemarin 4 ya kayaknya. Kita 4 ya? 4 ya? 4. Oke. Berarti di pertemuan pertama, pertemuan sebelum UTS ya kalau nggak salah. Kemudian setelah UTS dan di akhir perkuliahan atau menjelang UAS. Gitu ya. Nah, untuk waktu teknisnya lebih detail nanti kita akan buat kesepakatan dengan teman-teman lewat PJ lah, PJ mata kuliah ya. Jadi nanti saya informasikan kapan kita akan sinkronus saja. Nah, kemudian nah ini yang berbeda Bapak dan Ibu. Kalau di semester kemarin itu saya tidak membuat form kehadiran ya. Jadi saya mengambil dari sistem tugas gitu ya. Nah, kalau hari ini sepertinya saya ingin merekap tentang kehadiran. Ya. Nah, ini saya sambil melihat di sini yang hadir. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jadi untuk kehadiran, untuk daftar hadir itu nanti kita menggunakan sistem Google Form. Ya, jadi saya sudah menyediakan link Google Form dan itu akan saya share setiap hari Jumat sesuai jadwal kuliah kita. Ya. Nah, pagi akan saya share setiap mulai kuliahan, kemudian akan saya close absensinya malam sebelum jam 12 malam. Ya. Nah, jadi sistem absensi itu nanti teman-teman rekan-rekan harus mengisi di Google Form yang telah disediakan oleh saya. Kalau misalnya hari ini berarti akan saya cantumkan di chat ya. Nah, bentar saya di kolom chat. Kalau misalnya untuk yang by LMS gitu ya atau misalnya by portal berarti nanti di-share berikut dengan modul materinya di situ ya.
Eh, Sebentar. Ini agak loading. Oke. Saya mohon maaf Bapak dan Ibu sebentar ya. Saya akan share link dulu untuk absensi hari ini. Halo Bapak dan Ibu, apakah masih mendengar suara saya? Masih, Pak. Masih Pak, masih Masih. aman. Oke, tidak nge-lag? Aman? Bisa, Pak. Aman, Pak. Oke, saya untuk hari ini saya sudah mengeser link absen di kolom chat. Bisa dicek, ada ya? Ya. Nah, kalau di situ sudah saya siapkan nama-nama rekan-rekan mahasiswa berikut dengan nomor NIM-nya. Silakan nanti tinggal choice aja, tinggal pilih sesuai dengan namanya dan NIM-nya, gitu ya. Kemudian nanti tinggal kirim, gitu ya. Itu untuk absensinya. Nah, kurang lebih gambarannya itu untuk hari ini saya akan share ketika live seperti ini, di share ya. Berarti kalau live selesai, ya selesai absennya juga, gitu ya. Belum Ya. masuk Nah, ini yang untuk Google Form-nya. gimana? Google Form-nya di grup mata kuliah. Belum Google masuk. Form-nya udah ada? Belum masuk. Ada di chat ini loh Bu, bukan di Sudah Ada di kolom Bu, chat di Ibu. Bukan di grup ya. Karena absensi sinkronus berarti kan yang hadir di live Zoom ya. Nah, nanti kalau misalnya selama masih live, teman-teman boleh saling share link di situ ya. Jadi kalau misalnya di chat tiba-tiba ada orang masuk barengan, kemudian nggak ada linknya, boleh di-share ulang oleh teman-teman, di-share di situ. Yang penting absen itu di-share ketika kita live, tidak di-share di grup. Nah, ini untuk sebagai bentuk sportivitas rekan-rekan yang sudah meluangkan waktu kuliah ketika diminta untuk sinkronus. Jadi kecuali kalau teman-teman ridho, ikhlas, rela, teman-teman yang tidak ikut sinkronus tapi dia mengisi absensi hadir, nggak apa-apa. Tapi kalau merasa tidak ikhlas, Pak, tidak adil, ya sudah, berarti absensi itu ketika live seperti ini hanya di-share di chat aja, jangan di-share di grup, gitu. Ya. Nah, itu untuk teknis ketika mengeser absen ketika sinkronus, berarti absen saya share di Zoom atau di kolom chat. Yang belum menemukan kolom chat, silahkan dicari. Siapa tahu masuk ke dalam saku masing-masing atau ada di tas masing-masing kolom chat. Ya. Nah, sudah bisa akses semua ya? Pak, mohon maaf, punya saya sinyalnya kurang stabil, jadinya belum bisa isi, Pak. Ini karena sinyalnya kurang stabil. Ya, boleh. Ini kan masih terus rilis ya. Silakan aja, Ibu sesuai ini ya, akses. Ini kalau sudah ini, itu ya boleh. Kalau ada yang bermasalah, trouble, boleh Pak istilahnya, boleh diisikan oleh teman, misalnya boleh aja kalau memang ada persoalan teknis sinyal. Tapi kalau memang orang yang hadir dalam Zoom ini, kalau yang nggak hadir di live Zoom ya nggak usah absenkan begitu ya. Nah, ini yang tadi ada yang ngechat, Pak saya kosong chatnya, boleh share lagi di situ sama ketua kelas, boleh di-share lagi di situ. Selama masih live,
boleh share-share link gitu ya. Bantu teman-teman yang belum mendapatkan linknya. Yang penting tidak di open keluar grup atau keluar Zoom. Artinya langsung ke grup PA. Karena kalau masuk grup PA berarti yang tidak hadir juga bakal ikut absen hadir gitu. Nah, kalau yang teknisnya sistem via LMS berarti nanti saya mengesernya berbarengan dengan modul materi. Ya, itu untuk link absen. Ingat ya, Bapak dan Ibu jangan lupa absensi hanya bisa diakses dalam waktu 1 hari. Hari Jumat saja sesuai jadwal mata kuliah. Saya buka dari jam perkuliahan mulai dan saya close pukul 12 malam absennya. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, takutnya nanti Paham. malah komplain lagi. Itu untuk absensi. Berarti kalau nyampe ke hari Sabtu sudah tidak bisa absen. Gitu ya. Nah, itu absensi. Yang kedua, mahasiswa diwajibkan menghadiri ya atau daftar hadir yang tidak berpengaruh nilai sama sekali adalah 75%. Artinya Bapak dan Ibu boleh diperkenankan tidak hadir atau boleh izin, boleh ada keperluan 3-4 kali maksimal. Ya, sisanya maka akan mengurangi kriteria penilaian nanti. Ya. Nah, kemudian yang kedua untuk tugas, tugas ada sifatnya yang dua tugas. Ada yang sifatnya terstruktur dan ada tugas yang sifatnya mandiri. Nah, kalau kemarin hanya terstruktur saja. Dalam artian kemarin kita hanya diberikan tugas waktu di semester 1 hanya tugas harian saja. Gitu atau tiap pertemuan. Nah, itu namanya tugas terstruktur. Nah, kalau di semester ini di Bahasa Arab 2 ada 2 kategori tugas. Tugas yang pertama adalah tugas terstruktur yang nanti akan selalu di upload atau di share setiap ada materi. Gitu ya. Ada tugas mandiri. Tugas mandiri itu hanya 1 kali dalam 1 semester. Ya, nanti akan saya share. Tugasnya apa? Ya, bisa saya share di awal, bisa juga saya share di pertengahan nanti ketika mau UTS atau setelah UTS. Itu tugas mandiri. Ya, jadi ada 2. Nah, kemudian ada UTS dan UAS. Nah, udah gitu ya. Itu sama. Untuk jadwal UTS sepertinya kita mengikuti jadwal yang ditentukan oleh kampus, berarti di pertemuan ke-8 dan UAS ada di pertemuan 16. Mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan dari kampusnya. Nah, kemudian untuk sebentar. Oh ya, untuk bobot penilaian Bapak dan Ibu, supaya nanti tidak bertanya-tanya, Pak, nilainya saya kok segini, kok saya segini gitu ya. Nah, ingat pertama kehadiran. Dari kehadiran itu ada nilainya. Ya, selain jadi syarat untuk kelulusan juga ada nilainya. Diambil 5%. Ya, 5% untuk menambah nilai akumulasi untuk nilai akhir. Nah, jadi Pak cuma 5%, iya 5% itu hanya diambil nilai. Kalau kehadiran itu syarat sebenarnya, syarat kelulusan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tugas terstruktur dan tugas mandiri itu akumulasinya 30%. Jadi tugas itu biasanya kalau di kuliah offline itu cuma 20%, tapi berhubung kita sama PJJ, maka bobot paling besar itu ada di tugas gitu. Tugas 30%. Ya, jadi 15% dari tugas terstruktur, 15% dari tugas mandiri. Nah, kemudian 25% itu untuk bobot UTS. Jadi UTS hanya 25% ya.
hanya penilaian limit setengah semester saja. Kemudian yang terakhir ada UAS. UAS itu bobotnya adalah 40%. Ya, 40%. Nah, jadi materi UAS itu bukan diambil dari materi setelah UTS saja, tapi materi UAS adalah materi keseluruhan dari awal perkuliahan sampai selesai. Kalau UTS berarti dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Kalau UAS dari pertemuan 2 sampai pertemuan ke-14 atau pertemuan ke-15. Gitu. Baik, Bapak dan Ibu, silakan saya kalau ada yang mau ditanyakan. Itu gambaran umumnya ya untuk teknis perkuliahan kita di semester 2. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diajukan, ada keberatan atau misalnya keringanan, boleh. Kalau Pak ini tugasnya terlalu ringan, boleh kita tambah jadi berat. Wah. Ya. Siapa izin bertanya? Ya. Gimana? Silakan. Iya Pak, saya Afifatul Mukarramah. Izin bertanya Pak, jika Ya. kita menemui modul yang materinya itu ada yang ganjil seperti semester kemarin, atau mungkin ada materi yang perlu diperjelas, apakah kami boleh bertanya dengan Pak Anwar mengenai materi tersebut, Pak? Oh iya. Ya, terima kasih. Oke, langsung saja Pak tampung dulu. Ada lagi? Ada lagi? Pak Isan? Oh ya, sok silakan. Kita tampung dulu. Itu mengenai tugas UAS dan UTS. Itu kan tadi kan apa itu penilaiannya kan berapa persen saja gitu ya Pak ya. Berarti dari situ bisa kita pahami misalkan dalam UAS itu kita dalam pengerjaannya betul semua, sedangkan tugas-tugas sebelumnya itu kita ada banyak kesalahan, itu belum tentu kita mendapatkan nilai 100. Bisa dibahas dari pertanyaan kami. Gimana Pak Isan, bisa agak sedikit diperjelas? Pada putus-putus suaranya. Mengenai pengambilan tugas, mengenai pengambilan nilai dari UAS itu kan 40% ya Pak ya tadi ya. Ya. Ya, itu berarti bisa diambil kesimpulan jika dalam UAS kita nanti itu misalkan dalam pengerjaannya itu dari 60 soal yang diberikan itu betul semua, tapi di tugas sebelumnya itu ada banyak kesalahan, itu berarti tidak menjamin kita mendapatkan nilai A gitu Pak ya. Di KHS. Oke. Baik, oke, dua dulu ya. Pertama, Bu Afifah ya, dari Ibu Mbak ini apa Teteh? Terserah Pak. Ya, Ibu Afifah ya. Jadi tadi mempertanyakan terkait dengan apa ya tadi Teh? Jika ditemui materi di modul yang... Oh iya, betul. Kalau Bapak dan Ibu nanti menemukan materi yang memang kurang jelas di modul, atau perlu didiskusikan oleh teman-teman, saring ya. Jadi ini kan pasti ya agak sedikit kalau slow respon agak ini ya biasa gitu. Nah, namanya juga kita sistem daring pasti agak slow respon gitu ya, tidak langsung fast respon. Nah ini Bapak dan Ibu nanti boleh dibuka, ada forum itu, forum diskusi ya, kolom diskusi di LMS. Atau di mahasiswa tidak ada? Ada nggak? Ada Pak, yang di Ada. portal. Iya, di portal itu ada kolom diskusi kan? Iya Pak, ada. Nah, jadi kalau saya yang membuka forum biasanya agak susah ya. Nanti teman-teman boleh buka forum di situ. Ya, Bu Afifah ya. Misalnya Bu Afifah nanti menemukan masalah nih. Ini kok tentang maf'ul bih saya belum paham ini.
Gimana ya maksudnya yang ada di modul itu? Nah, nanti boleh di-share di grup di LMS di forum di kolom diskusi itu saya mau bertanya tentang ini. Nanti bisa saja saya yang men-feedback, bisa juga rekan-rekan yang lain yang lebih paham men-feedback. Begitu ya. Jadi kita berbagi di situ. Lebih efektif didiskusikan di LMS daripada di grup WA. Kalau di grup WA kan tidak terpantau oleh kampus ya. Tapi kalau di LMS itu langsung terekam oleh kampus Bapak dan Ibu. Jadi ketika teman-teman ada diskusi, nah ininya juga diskusinya juga kan offline juga, online juga sama, artinya tidak kayak Zoom begitu ya, tapi ada bisa dikasih kapan saja diskusi, orang teman-teman bisa saling memberikan penjelasan. Nah gitu ya. Nah nanti saya juga walaupun jadi dosen, ya pasti ada kurangnya Bapak dan Ibu. Ketika nanti ada pemahaman Bapak dan Ibu yang lebih ketika banyak berinteraksi di dunia pesantren, ngajar bahasa Arabnya kan lebih banyak tuh. Domain menemukan permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan ketika KBM. Bisa di-share di situ, bahkan ilmunya lebih mumpuni atau referensi kitab kuningnya lebih banyak. Itunya boleh nanti. Itu ya Bu Afifah ya. Jadi Pak Ihsan juga mungkin bisa nanti saling share tuh siapalah di sini yang punya kemampuan lebih di membahasa Arab bisa saling bagi karena teman-teman berinteraksi juga kurang mungkin apalagi dengan saya dengan dosen itu cuman berapa persen lah gitu ya tidak bisa mengandalkan mengeksplor semua dari dosen gitu ya. Apalagi ini Bapak dan Ibu perlu diketahui modul-modul yang kita pakai itu ketika belajar itu tidak dibuat oleh saya Bapak dan Ibu, jadi dibuat oleh tim. Jadi ketika ada permasalahan, kita akan lemparkan lagi ke tim. Ada tim dosen pengampu bahasa Arab. Nah, semuanya membuat materi, skema pemateri, pengaturan, tugas dan sebagainya. Itu adalah koordinasi dengan kelompok kerja dosen, gitu ya. Nah itu, jadi kalau ada kesalahan seperti di modul kemarin, itu di modul 1 ya bahasa Arab 1, itu saya cuma bisa ketika ada latihan, oh salah, ya udah kita bonuskan aja gitu ya. Kalau tidak ada ya udah gitu. Jadi itu ya terkait dengan Bu Afifah. Kemudian Pak Ihsan tadi, jadi akumulasi nilai Bapak dan Ibu Pak Ihsan, jadi nilai itu bobotnya 100%. Ya. Nah, kehadiran 100%, kemudian tugas 100%, UTS 100%, UAS 100%. Nilainya dari 0 sampai 100, Pak. Semuanya. Itu ya. Kehadiran juga saya presentasikan 100%. Gitu ya. Cuman sistem pengambilan nilai kelulusan mata kuliah diambil dari komponen yang 4 tadi. Ya. Jadi kelulusan mata kuliah itu dari kehadiran, dari tugas, dari UTS, dan dari UAS. Nah, kalau ditotalkan berarti kan 100%. Bapak dan Ibu bakal lulus 100%. Gitu ya. Berarti kalau sempurna nilainya 100, Pak. 5% dari kehadiran, 30% dari tugas, 25% dari UTS, 40% dari UAS. Nah, pembagiannya gimana Pak? Itu bingung saya, berarti diambilnya berapa? Nanti saya tetap memberikan penilaian itu 100% semua Bapak dan Ibu. Contoh UAS, saya ambil sampel UAS. UAS itu, yang tadi Pak Ihsan maksud, UAS itu misalnya ada 60 soal. Ternyata jawaban Bapak Ibu itu 100. Yang 60 itu, yang 40, yang 60 soal itu betul semua. Berarti bobotnya 100 ya. Bapak dan Ibu dapat nilai UAS 100. Tapi yang diambil tidak 100 Bapak dan Ibu, diambil sebesar 40%. 40% dari 100 berapa? 40. Berarti yang diambil nilainya hanya 40. Kalau nilainya 80 Pak, gimana? Ya diambil 40%-nya dari 80. Gitu. Nanti yang nilai tugas itu Bapak selalu mengerjakan ya, wah total gitu ya. Nah, totalnya dari semua tugas yang dikumpulkan, Bapak Ibu dapatnya 95. Berarti nanti bobotnya berapa tugas tuh? Tugas tuh hanya 30%. Berarti 30% dari 95 diambil, ditambahkan dengan nilai UAS tadi. Ditambahkan nilai UAS, ditambahkan nilai
kehadiran ditambahkan dengan nilai apa istilahnya dengan nilai UTS. Nah, cuman ada poin di sini Bapak dan Ibu. Kalau kehadirannya kurang, mohon maaf, gitu ya. Walaupun UAS-nya bagus, UTS-nya bagus, tugasnya bagus, kalau kehadirannya minus, maka bisa jadi predikatnya menjadi di bawah B. Nah, kenapa? Karena kehadiran itu bukan hanya sebagai aspek nilai, tapi sebagai syarat kelulusan. Itu kehadiran. Walaupun diambilnya cuma 5% kalau untuk nilai, tapi itu jadi syarat. Ibaratkan kalau di ini mah bulah itu teh tiket. Jadi walaupun Bapak dan Ibu sudah masuk apa istilahnya pinter, misalnya kayak inilah, misalnya tiket daftar lah gitu. Walaupun Bapak Ibu ini pinter, uangnya ada, kemudian kalau beradu argumen bagus, ternyata tidak pernah daftar sekolah, dapat ijazah nggak Bu? Enggak, ya. Nah sama ini juga, kalau Bapak dan Ibu tugasnya ikut, UTS-nya ikut, UAS-nya ikut, tapi tidak pernah hadir, ya kan ini sebagai pintunya. Kalau tidak pernah hadir berarti UAS, UTS, tugas Tidak ada suaranya, macet. Bapak mohon maaf, nge-freeze ya. Ya, ada suaranya ya. Sinyal mungkin. itu pun tidak tercover. Ini keluar sepertinya. Waduh. Metu dewe iki berarti. Terjawab sudah. Kenapa kita semua mendapatkan amin, Rais? Karena satu Bahasa Arab kalah. amin kah? Masa Pak Ihsan amin. Masa amin, Pak? Amin. Karena tulisan kita seperti itu. Gimana?